Belajarlah dari Fir'aun yang merasa paling gagah. Belajarlah dari Qarun yang merasa paling kaya. Belajarlah dari Haman yang merasa paling cerdas dan pintar. Belajarlah dari Ubay bin Khalaf yang merasa paling cerdik dalam mengatur perekonomian dan perdagangan. Mereka semua hancur, mereka semua lebur, mereka semua musnah. Itu di dunia. Bagaimana nanti di hadapan Allah di akhirat? Allah. Faya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ittaqullah tabaraka wa ta'ala washkuruhu 'ala ma hadakum lil Islam aulakum minal fadli wal in'am waja'alakum min ummatil Qur'an. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar ini maka sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana ini adalah tanggal 1 Syawal, awal bulan yang baru setelah bulan yang penuh berkah berlalu, yaitu Ramadan. Tujuan puasa tidak ada lain adalah ketakwaan. Salah satu sifat orang yang bertakwa senantiasa merenung, senantiasa mengevaluasi diri, senantiasa berkoreksi atas apa yang menjadi kekurangan. Di hari bahagia ini, mari kita merenung bersama tentang siapa kita dan siapakah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita merenung bersama tentang kemana perjalanan hidup dan akan berakhir di mana. Mari kita merenung bersama tentang apa yang ada pada kita. Benarkah kita pemiliknya atau hanya pengakuan kita saja? Berbicara tentang siapa kita, maka jika kita mau membuka pikiran dan hati, tentu akan ditemukan dalam fakta nyata kehidupan kita. Kita hanyalah manusia yang tercipta dari sesuatu hal yang hina, menjijikkan, yaitu nutfah, sperma, cairan yang bersumber dari saripati tanah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah kami ciptakan manusia terambil dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan sebagai sperma fi qararin makin, berada pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita sadari ini, maka hancur dan leburlah kesombongan yang berteriak heboh dalam jiwa kita. Maka akan musnah pula kebanggaan yang bertolak pinggang pada wajah kita. Apalagi kalau kita sadar ketampanan wajah, keindahan raga, kecerdasan akal, kemerduan suara, kesempatan hidup, kesehatan tubuh, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Sengaja diberikan kepada kita untuk sebagai model kesuksesan dalam mencari harta, meraih tahta, menggandeng wanita, dan menikmati berbagai kenikmatan dunia, yang itu semua juga ciptaan Allah, juga anugerah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Keindahanmu, kata Allah, takaran terbaikmu wahai manusia, kami yang ciptakan, bukan kamu yang menentukan, bukan pula kamu yang memintanya dariku, tapi aku yang menentukan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Subhanallah, manusia cuma tidak hanya tercipta dengan baik, tapi juga diberikan kemuliaan. Wa hamalnahum, kami adakan mereka di daratan, kami juga berikan kemampuan mereka berada di atas lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan mereka rizki yang baik, berbeda dengan binatang, berbeda dengan hewan yang mereka bisa makan dari kotoran. Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan manusia dari atas banyak semua makhluk yang Allah ciptakan dimuliakan lebih banyak. Berdasarkan ayat di atas, para guru, para ulama menyampaikan, terutama saat kita lalai, saat kita sombong, saat kita bangga diri, senantiasa mengingatkan dengan berkata, ya bani Adam, wahai manusia, asluka min nutfatin qadirah. Ingatlah, engkau berasal dari nutfah, dari air, dari sperma yang dipandang dengan menjijikkan.
Wa tahmilul adarata, lihat dalam tubuhmu, lihat dalam perutmu, kemana-mana kamu membawa kotoran. Wasatagdu jifatan natina, sebentar lagi, tidak lama lagi kamu akan jadi bangkai yang busuk, bangkai yang orang yang mencintaimu sedikit pun tak akan mendekati dirimu. Fa kaifa tabghil 'azamah, kalau kamu sudah tahu kehinaan itu, apalagi yang membuat dirimu merasa bangga dan hebat. Diceritakan dalam sebuah kisah riwayat daripada Al-Asma'i, dari abahnya, lewat seseorang yang bernama Mahlab bin Abi Safrah di depan seorang wali besar dan ulama besar, yaitu Malik bin Dinar. Ia berjalan lewat dengan sombongnya Mahlab bin Abi Safrah di hadapan Malik bin Dinar. Faqala Malik, ketika melihat orang ini berjalan dengan sombong, Malik bin Dinar pun berkata, "Ama alimta anna hadhil masya tukrah?" Tahukah kamu gaya jalanmu seperti ini tidak disukai? Faqala lahul Mahlab, lalu Mahlab dengan sombong berkata, "Ama ta'rifuni? Tidakkah engkau mengenalku?" Faqala a'rifuka, aku mengenalmu. Awwaluka nutfatun mudirrah, kamu berasal dari cairan yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadirah, akhirmu nanti akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Wa anta bainahuma tahmilul adharah, dan kamu di antara mati dan hidupmu membawa kotoran kemana-mana kau pergi. Faqala al-Mahlab, lalu Mahlab berkata dengan rasa terima kasih atas nasihatnya, "Al-an arraftani haqqal ma'rifah." Terima kasih karena nasihatmu menyadarkan aku, memberikan tahu kepadaku siapa diriku yang sesungguhnya. Ternyata aku tidak layak berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan lalai serta rupa diri, apalagi memandang orang lain dengan hina. Wahai diriku, wahai diri kita yang angkuh, kita yang katanya berpendidikan tinggi, kita yang katanya kaya, memiliki triliunan harta, jutaan hektar tanah, kita yang katanya bisa memberikan kebijakan dan keputusan, bisakah kita menolak rasa sakit ketika sakit itu datang? Mampukah kita menolak ketentuan mati? Atau paling tidak, mampukah kita menunda kematian itu? Atau paling tidak, kita mengetahui apa yang terjadi besok? Kalau benar-benar mampu dan benar-benar kuasa, maka angkuhlah, maka sombonglah, maka pandanglah orang lain dengan hina. Tapi jika tidak mampu, tunduklah, sujudlah, berserahlah kepada Allah, Zat yang maha kuasa, maha menentu kehidupan kita dan orang-orang yang saat ini bersama kita. Coba lihat ketidakmampuan kita atas diri kita sendiri. Sadarlah atas ketidakberdayaan kita terhadap ketentuan kebahagiaan orang-orang yang di sekitar kita. Siapa di kita yang anak kita siapa yang bisa memastikan kita menjadi seorang orang yang hebat? Tidak, semuanya Allah. Hanya bisa menyelamatkan mereka, kita hanya bisa membiayai mereka, kita hanya bisa menasihati mereka. Maka sadarlah atas ketidakberdayaan ini terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak bisa kita tentukan oleh kita kecuali dengan Allah. Ingatlah, kita sendiri tidak bisa menolak rasa kecewa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Ini bukti kalau kita tidak pernah berdaya. Belajarlah dari Fir'aun yang merasa paling gagah. Belajarlah dari Qarun yang merasa paling kaya. Belajarlah dari Haman yang merasa paling cerdas dan pintar. Belajarlah dari Ubay bin Khalaf yang merasa paling cerdik dalam mengatur perekonomian dan perdagangan. Mereka semua hancur, mereka semua lebur, mereka semua musnah. Itu di dunia. Bagaimana nanti di hadapan Allah di akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, baik min ahlil kitab ataupun orang-orang musyrik, akan berada di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk di hadapan Allah. Inna jahannama kanat mirsada. Perhatikan, jahannam adalah menjadi tempat litaghina ma'aba, bagi orang yang ingkar kepada Allah, bagi orang yang merasa dirinya gagah dan menaran. Labithina fiha ahqaba. Di dalam neraka jahanam mereka akan tinggal bertahun-tahun. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Dan mereka tidak akan pernah bisa merasakan dingin dan juga minuman, illa hamima wa ghassaqa, kecuali udara dan air yang panas.
jazaa'an wifaqa. Kata Allah, itu adalah ganjaran yang cocok bagi mereka. Apa sebab? Innahum kadzabu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Karena mereka merasa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah diperhitungkan di hadapan Allah, dan mereka senantiasa menentang ketentuan Allah. Wahai diriku dan diri kita semua yang membenahi diri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukurlah kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan melebur kesalahan dan kelalaian kita. Berterima kasihlah kepada Allah yang sudi menerima permohonan ampun sehingga melupakan dosa-dosa kita. Bersyukurlah, Allah hanya akan melihat bagaimana husnul khatimah, akhir hidup kita, bukan su'ul bidayah, bukan awal buruk hidup kita. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin Wahab, di mana Abdullah menyampaikan sebuah hadis Nabi yang ucapannya terpercaya dan tidak pernah teringkari. Ada seseorang yang selama hidupnya melakukan amalan baik, tetapi subhanallah menjelang kematiannya dia mengamalkan amalan buruk, lalu mati dalam keadaan buruk dan dia menjadi ahlu neraka. Begitu juga ada orang yang beramalan buruk, subhanallah ketentuannya membuat dirinya beramalan baik ketika dia berada di akhir hidupnya dan dia menjadi ahlu surga. Kesempatan itu buat kita. Kesempatan ini buat kita yang sudah bergelimang dengan dosa, berlumuran dengan noda kelalaian kepada Allah. Terkhusus hari ini kita patut bersyukur atas hadirnya Ramadan yang menjadi hadiah terbesar bagi kita semua, terutama diri ini, pembicara ini, seorang pendosa yang baru mau sujud kepada Allah, yang baru mau merapat dalam barisan sholat, dan yang baru berupaya berpuasa. Ramadan menghantarkan kita kepada taman kebaikan yang berhadiahkan pahala tak ternilai harga dan tak terhitung jumlahnya. Taburan ampunan yang luar biasa menghampuri seluruh pendosa yang mau bertobat dan memohon keampunan Allah. Ini semua nikmat yang dahsyat. Wahai diriku dan saudaraku yang merasa hidupnya segera berakhir, bayangkanlah oleh kita jika kematian itu telah datang kepada kita. Badan kita terkujur kaku di hadapan keluarga, istri dan anak-anak kita. Kain kafan menjadi pakaian kita, keranda menjadi kendaraan kita. Teman-teman yang selama ini berjalan bersama menuju tempat yang kita sukai, tertawa bersama mentertawakan diri dan orang lain, kini mereka menanti dan bersiap diri untuk menggotong keranda, menghantarkan kita ke tempat yang akan ditinggalkan oleh semua orang, termasuk orang-orang yang mencintai kita. Kemudian ketika sendiri utusan Allah datang menanyai kita satu persatu amal baik dan amal buruk kita, maka apa yang akan kita jawab dari pertanyaan itu? Saat itu suasana begitu menakutkan, karena tidak ada lagi ampun, tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi negosiasi dan siasat seperti yang sering kita lakukan. Ketakutan saat itu tidak hanya dirasakan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, menunaikan puasa, tidak hanya dirasakan oleh orang yang menghiraukan ibadah dan perintah, serta para pelaku dosa lainnya. Perasaan itu pun dirasakan oleh para pelaku ibadah dan orang-orang yang melaksanakan perintah dan larangan Allah. Karena saat itu timbul pertanyaan yang menyudutkan dan menyadarkan diri mereka. Bagi yang melaksanakan sholat, mereka akan bertanya kepada dirinya sendiri, sholat, yakinkah sholatmu yang tergesa-gesa diterima? Yakinkah sholatmu yang terlambat diterima? Yakinkah sholatmu yang diselimuti angan-angan akan hal yang tidak berharga? Bagi yang berpuasa sambil merasa berat dengan keinginan cepat berlalunya Ramadan, puasa mereka berkata kotor, berbincang aib orang lain, berdusta. Yakinkah dinilai baik puasa kita ini? Begitu juga dengan sedekah dan amalan baiknya yang tersentuh oleh penyakit hati atas sebagian, serta riya, ujub, sombong dan lainnya. Belum lagi rasa takut itu diarahkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana buruknya akhlak kita kepada orang tua kita, bagaimana besarnya rasa kecewa mereka. Karena itulah bagaimana buruknya, karena ulah kita, bagaimana buruknya perilaku kita terhadap suami, terhadap istri, ya, bagaimana hancurnya kasih sayang kita dengan tetangga kita, sehingga kita bertahun-tahun tidak saling bertatap muka, dan kita pun bermusuhan dengan saudara yang sedarah dengan kita. Wahai diriku dan diri kita yang terlena, coba renungkan sebuah kisah yang kita ketahui bersama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaminkan oleh Allah surga, yang sudah dijaminkan oleh Allah berita gembira bagi dirinya. Ketika menjelang wafatnya dia bermuhasabah,
Dia mengumpulkan para sahabatnya sambil bertanya, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Semua terdiam, tinggallah Ukasah yang berdiri. Wahai Rasulullah, aku yang pernah tersentuh cambukmu. Yang cambukmu, maka ambil keadilan dirimu. Aku mau membalas apa yang sudah engkau buat kepadaku. Lalu Nabi memerintahkan Bilal untuk mengambil cambuknya dan dimintakan dengan Fatimah. Dengan berat Bilal meminta ini kepada Fatimah, dan Fatimah berkata, siapa yang akan mencambuk ayahku? Ukasah. Geram, menangis, sedih karena ayahnya akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri. Lalu sampailah cambuk itu ke tangan Ukasah, dan Ukasah berkata, ya Rasulullah, saat itu aku tercambuk dalam keadaan tidak berbaju, maka aku meminta kepada dirimu, bagaimana engkau membuka bajumu agar kita terasa adil. Rasulullah pun membuka, dan tubuhnya yang indah, tubuhnya yang berkah terbuka. Subhanallah, ketika baju itu terbuka, Ukasah memeluk tubuh Rasulullah dengan cinta dan rindu, lalu berkata, ya Rasulullah, tidak ada maksudku untuk mencabukmu, tapi aku hanya berharap bahwasanya tubuhmu akan menjadi penyelamatku dari neraka dan akan membawaku kepada surga. Ini adalah suatu luar biasa. Nabi kita yang mulia bermuhasabah. Ukasah pun berlindung dari tubuhnya Nabi. Kenapa? Takut akan neraka, karena sadar seorang sahabat Nabi yang mulia merasakan dosa-dosanya. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat mulia yang sudah dipastikan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW masuk surga, karena dia barisan salah satu dari 10 orang yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab. Dia pun menangis setiap hari atas kesalahan dan dosa-dosanya. Lalu bagaimana kita? Lalu bagaimana kita dengan puasa kita dan sholat kita yang penuh kelalaian? Mari kembalilah kepada Allah, benahi hubungan kita kepadanya Allah, dan perbaiki hubungan kita antar sesama. Dengan begitu, maka karantina puasa kita yang 1 bulan tadi memberikan hasil takwa diri kita. Sebagaimana hikmah puasa di bulan Ramadan adalah ketakwaan, adalah pengendalian diri, maka takwa adalah pengendalian diri dalam setiap masa sampai Allah menjemput nyawa kita. Di hari Id ini mari kita memanfaatkannya sebagai momen merajut silaturahim dengan keluarga yang sedarah dengan kita, yang senasab dengan kita, dan menyambung jika ada yang terputus. Jangan biarkan ini menjadi sebab diharamkannya surga bagi kita, karena Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sama-sama kita merajut silaturahmi. Kita telepon setiap orang, kita hubungi setiap orang yang ada putus sambungnya kasih sayang kita dengan dirinya. Lupakan kesalahan mereka, dan kita anggap saja mereka adalah saudara kita yang sama-sama akan masuk surga. Peluk tubuhnya dengan melupakan kesalahan. Cium tangan mereka, ya, mereka yang ada hubungan darah dengan kita, apalagi orang tua kita. Dan kalaupun orang tua kita telah mendahului kita, kita doakan dari jauh, mudah-mudahan kubur mereka menjadi surga bagi mereka. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mendatangkan rahmat, mendatangkan ampunan sebagai peluk rindu dari kita seorang anaknya. Dan mari juga kita membangun ukhuwah, yang ini merupakan persaudaraan dan persatuan kita rajut. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak bertatap muka, yang tidak bertegur sapa bertahun-tahun lamanya ataupun bulan-bulan, maka ingatlah sebuah hadis Nabi, la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalath. Tidaklah boleh bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Apalagi ketika berjumpa mereka saling bertatap muka, mereka saling membuang muka. Maka siapa yang paling baik? Orang yang paling memulai dengan salam. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, inna ahsanal kalam wa abayana nizam kalamullah al-malikil mannan. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibi qulubina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'ir rashidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin nurain wa Ali bin Abi Sibtain
wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ij'al 'idana sa'ida, jadikanlah id kami ini adalah id yang penuh dengan kebahagiaan. Wa 'amalana salihan rasyida, jadikanlah amal kami amal yang saleh, amal yang sesuai dengan petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma' qulubana ala kitabika wa sunnati nabiyyika ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, tempat mulia masjid ini, maka kumpulkan hati kami ya Allah untuk tetap berada pada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kumpulkan pula kami nanti di surga-Mu ya Allah, di tempat yang dirindukan semua orang-orang yang beriman ya Allah. Jangan Engkau kumpulkan kami dengan orang yang mendapatkan laknat-Mu, Fir'aun, Qarun dan orang-orang yang bersamanya ya Allah. Wa alif baina qulubina ya Allah, ciptakanlah kasih sayang di antara kami dan kakak ya Allah, antara kami dengan orang kami masyarakat sebangsa. Wa aslih dzata bainina ya Allah, ada pertikaian di antara kami, selesaikan ya Allah. Jangan berlarut-larut sehingga kami saling membenci dan saling melaknati ya Allah. Wahdina subulas salam, berikan kami petunjuk jalan yang selamat ya Allah. Wajannibnal fawahisha, jauhkan kami dari berbagai macam kejian, kemungkaran dan dosa-dosa. Allahumma wafiq imanana bi taufiqika ya Allah, berikanlah petunjuk bagi para pemimpin kami ya Allah, dengan taufik-Mu agar mampu memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi kami semua ya Allah. Wa wafiqhum ila ma tuhibbu wa tardah, beri mereka kekuatan petunjuk sesuai dengan apa yang Kau cintai dan yang Kau ridhai. Wa khudh bi nasiyatihim ilal birri wat taqwa ya Allah, bawa mereka dari kelencengan mereka menuju kebaikan dan takwa. Ila wa ila ma fihi i'la'u kalimatika, dan jadikanlah mereka ya Allah golongan orang-orang yang menegakkan kalimat-Mu ya Allah, kalimat la ilaha illallah wa i'zadu dinika, dan mengagungkan agama-Mu ya Allah. Wa salahul biladi wal ibad, dan menjadi kebaikan bagi negeri dan bangsa ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, bantulah kami, tolonglah kami ya Allah, terutama buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah kematian mereka surga bagi mereka ya Allah, jauhkanlah mereka dari berbagai bencana dan malapetaka. Begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Cukup ya Allah anak yatim yang ada di antara mereka ya Allah, kuatkanlah mereka ya Rahman ya Karim. Waftah lana fa innaka khairul fatihin, bukalah jalan keluar bagi kami ya Allah, karena Engkau sebaik-baik dan maha pembuka dari semua persoalan kami ya Allah. Waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin, ampuni kami ya Allah yang berulang-ulang kali berbuat dosa, bahkan menjelang kematian pun ya Allah kami masih berbuat dosa, karena Engkau sebaik-baik yang maha memberikan ampunan. Warhamna fa innaka khairur rahimin, rahmati kami ya Allah atas segala kelalaian kami termasuk ibadah kami, rahmati ya Allah. Warzuqna, berikan kami rezeki, berikan kepada keluarga kami rezeki, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami ya Allah, berikan mereka rezeki. Engkaulah para pemberi rezeki ya Allah. Wahdina wa najjina minal qaumil zalimin, selamatkan kami ya Allah dari kaum-kaum orang-orang yang menzalimi kami ya Allah, dan orang-orang yang mengajak kami menentang-Mu ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Karim. Ampuni kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, karena mereka terhina dirinya karena menyayangi kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami bagian daripada saham kebaikan buat mereka ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Ampunilah istri kami ya Allah, ridhai mereka ya Allah. Ampuni pula anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah dari kekufuran, tetapkan hati mereka dalam iman ya Rahman ya Karim. Kalau ada di antara kami yang sedang bertikai, bukalah hati kami dan mereka ya Allah untuk saling berdamai, untuk saling berucap kata maaf, melupakan kesalahan, menuju ridha-Mu ya Rabbana ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Terimalah doa kami, Engkau yang maha mendengar ya Allah. Terimalah tangisan anak-anak yatim yang ada di sekitar kami ya Allah. Dengarlah tangisan orang-orang fakir dan miskin di antara kami ya Allah. Dengarlah tangisan orang-orang yang zalim ya Rahman, yang dizalimi ya Allah. Dengarkanlah tangisan orang-orang yang dizalimi ya Allah, karena Engkau yang maha kuasa, maha memberikan bantuan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah taubat kami, Engkau maha pemberi taubat ya Allah ya Rahman ya Karim. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.